Jogo. Bang tadi bangun katanya pantun dulu saat ntar. Bang Joshua, halo, kayaknya dia lagi angkat telepon di Bang Joshua ini. Udah nggak apa-apa, standby aja dulu sambil kita nunggu hotel yang lain. Kita utamakan teman-teman hotel dulu yang naik ya teman-teman. Yang muslim nanti aja dulu, biar kondusif diskusinya. Nggak hujan di situ saat? Nggak, belum. Yang belakang lagi main judi? Enggak, itu main domino. Main domino, nggak main judi. Sambil standby sampainya live selesai mereka main domino gitu. Hukumannya berdiri, nggak pakai duit. Emang domino bisa pakai duit apa? Ya silakan teman-teman yang mau naik yang oten ya. Baru sekilo satu. Bang, ada lihat lampu-lampu kok. Coba bisa. Pokoknya mau agama apa coba tanyain itu. Halo Bang Joshua, ke noise ya Bang? Halo Bang. Bang Joshua noise, ada suara. Iya, ini ada kawan kita yang muslim juga. Jadi dia pengen bertanya sama Bang Juma. Oh ya tunggu Bang, 1 menit, 2 menit lagi lah. Bang Joshua orang mana nih? Orang Medan ya? Orang Medan Bang. Mana Medannya Bang? Apa Bang? Medannya di mana? Kalau aku di Marelan. Kalau aku di apa Bang? Pancing. Oh, dekat berarti ya, dekat Berayan. Ini yang mau bertanya yang muslim, bukan Bang Joshua-nya. Dia pengen bertanya dulu sama Abang, baru aku nanti terakhir Bang. Oke, bentar ya. Ada Bang Zuma masih online, sabar. Oke Bang. Saya mau nanya ya, oke. Bang Ritonga tuh udah jambak ya, naik. Tapi gantian Bang Joshua dulu, baru Bang Ritonga. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ritonga muslim? Muslim Bang. Noise Bang. Yang Bang Ritonga maaf sebelumnya kalau yang muslim pertanyaannya nanti dulu, kita mau diskusi dulu sama yang pihak Kristen. Kalau apa Oh, bawa dulu. jadi Bang, saya berarti turun ya? Oke Ya, Bang. dibawa dulu aja ya. Kasih. Boleh naik Bang, sama akunnya Krislam. Boleh kamu apa? Maksudnya apa nih namanya Krislam? Nggak tetap pada pendirian. Selamat malam Krislam. Malam Bang. Agamanya apa Bang? Kristen Dua agama. Bang. Oh Kristen. Gantian nanti bertanya gantian nggak apa-apa ya sama Bang Joshua. Karena Bang Joshua dua naik. Oke, siap Bang. Bang Islam standby aja dulu. Siap. Saya infoin dulu ke Bang Juma ya. Sebentar. Oke, Masya Allah.
Silakan teman-teman. Oke teman-teman, Bang Juma udah standby. Bang Joshua bagaimana? Aduh, saya kena peringatan ada yang... Yaudah, gak lama, 10 menit. Bang Joshua, silakan dibuka mic-nya Bang. Oke, udah dengar Bang. Ya udah. Tapi 10 menit. 10 menit peringatan. Mati nanti. Mati tak? Udah aja. Udah Bang. Udah Bang, silakan Bang Joshua. Ya, salam. Aku mau nanya nih Bang. Silakan. Mengapa di Al-Quran itu ada namanya itu perkataannya katanya ada situ dibuat ini adalah apa ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ayat Al-Quran? Kenapa Bang? Katanya situ kita tulis katanya itu mas ada terturai ayat-ayat setan. Itu kenapa Bang ada? Ayat-ayat setan. Iya. Di mana itu tertulis di Al-Quran? Tertulis Maksudnya? Kok hilang? aku nggak ngilang Bang, aku cuma cari yang tadi ayat tadi Bang. Cari contekan. Bang Joshua, kalau Bang Joshua buka aplikasi lain di luar TikTok, itu live-nya terjeda. Jadi nggak bisa. Oh, oke Bang gini. Itu ditertulis Gimana itu? Ke-mute Bang. Bang Joshua ke-mute tadi Bang. di KS Haji Apa itu? Kes Aji. ini Bang. Apa itu? Kes Aji apa Bang? Ini tadi Bang. Enggak. Ini tadi. Apa ini? Pertanyaannya apa? Maksudnya apa ini? Kata itu mengapa katanya masih Allah itu dianggap wahyu. Hah? Kenapa? Kenapa? Katanya Allah itu disebutkan juga wahyu. Allah disebutkan wahyu. Wahyu itu ilham. Ilham yang datang dari Allah melalui malaikat, melalui tabir, melalui penglihatan, kemudian kepada seorang nabi. Maka ilham yang datang kemudian disebut wahyu. Pertanyaannya apa ini Bang? Pertanyaan gini, berarti wahyu itu sama juga Allah. Wahyu itu ilham berupa kalimah yang berasal dari kalam. Perkataan Allah yang berasal dari sifat kalam yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu adalah pemilik wahyu. Berarti ibaratkan Allah menyampaikan dari lewat manusia. Ya, betul. Jadi Allah menyampaikan wahyunya melalui manusia
bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, bernama Isa, bernama Musa. Satu lagi bang, aku pertanyakan bang. Silakan. Allah itu bisa nggak menghapus dosa bang? Allah bisa menghapus dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah itu maha pengampun. Dia yang mengampuni dosa-dosa. Makanya nabi-nabi itu mengajarkan memohon ampun kepada Allah. Bisa juga ngapus. Ini abang pernah nggak ke Mekah? Saya sendiri belum. Abang belum pernah ke Mekah ya? Belum. Tapi waktu aku nengok di Facebook, abang pernah katanya ke Mekah. Yang kemarin kuliah di Facebook ya kan? Facebook mana? Yang Facebook yang sekarang kalau kita buka scroll Facebook itu keluar Manjuma lah sama yang lain. Oh, saya nggak ada Facebook. Itu kalau Mekah itu bang, kita ngapain situ bang? Ibadah. Ziarah. Ya. Kami berziarah, kami beribadah. Mengunjungi kota suci Mekah. Makam. Itu adalah ibadah bagi kami. Ya, itu berartinya itu abang ke Mekah itu mengunjungi ke tempat makam atau tempat gitu bang? Banyak tempat-tempat yang kemudian kami anggap suci di sana untuk ziarah. Yang tadi kan kawan itu tanya, ya kan bang? Dia bilang gini, kau ke Mekah itu apa gunanya? Bilang katanya kami beribadah. Jadi kalau orang nggak mampu, nggak bisa ke sana, belum. Sama juga kau ibadah sama seperti biasa katanya. Ya udah ngapain kau ke Mekah? Lebih baik seperti sini di ruangan pulang. Oh gitu ya. Ya, aku nggak bohong bang, ini orang Muslim. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Sama ketika kemudian Anda berkata di Jakarta ada Monas berupa tugu, ada berupa hotel, gedung, dan seterusnya. Ya ngapain ke Jakarta, kan ada di kota Anda. Padahal mengunjungi kota Mekah itu adalah anjuran, bahkan diwajibkan bagi yang mampu. Itu bang, karena perintah umat Islam itu apa yang diperintahkan Tuhannya itu yang dilakukan. Berbeda dengan agama Kristen. Agama Kristen apa yang diperintahkan Tuhannya Bani Israel itu dihapus semua. Lalu Kristen bikin aturan sendiri. Karena Kristen ini punya Tuhan sendiri, tidak sama seperti Tuhan kami. Tuhannya para nabi itu berbeda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen itu berupa roh, makhluk halus. Roh itu makhluk halus. Nah, itu sembahannya orang Kristen. Kalau roh makhluk halus kan nggak bisa terlihat dibilang, tapi kan Tuhan kami bisa terlihat. Bang. Yang kalian sembah itu bukan yang terlihat, bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah roh halus yang ngaku-ngaku Yesus. Yesus yang datang ke tengah Bani Israel itu bukan Tuhan, itu murni manusia. Sedangkan yang kalian sembah itu murni bukan manusia, tapi roh. Rohnya itu mengaku Yesus. Abang bisa taunya dia itu bau manusia bukan Tuhan. Abang bisa taunya dari mana bang? Dari Yesus sendiri. Berarti Yesus yang Berarti Yesus ngomong sama abang dong, bilang aku bukan Tuhan tapi aku manusia. Di dalam kitab Anda dia ngomong, Yohanes 17 nomor 3. Barang siapa dia sesungguhnya apa?
Hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Ya kan di 11 itu Bang, dilangkannya barang siapa mengenal aku, dia kenapa kekal kan? Kita Ya, kenal barang dia, siapa? dia kita kenal dulu dia, maka kita harus kekal. Karena kami udah kenal sama dia, makanya kami kekal. Karena Anda menuhankan Yesus, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Karena Yesus itu bukan Tuhan, Dia itu manusia. Yang Anda maksud Tuhan itu mungkin yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Yesus, menulis 13 buku, 13 kitab. Itu mungkin yang Anda tahu. Tapi kalau Bani Israel lahir tanpa ayah, itu nabi, dia adalah nabi, dia bukan Tuhan, dia nabi Tuhan. Sedangkan yang Kristen sembah itu bukan nabi, tetapi Tuhannya Kristen, mengaku Tuhan dia. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan yang betul. Jadi Begitu. Jadi yang kalian sembah. Coba abang bilang ya. Gimana? Abang tahu itu dia itu Allah dari mana tahu abang? Yang abang sembah ini? Apa ada orang yang dibilang gampang. jahil? Kenapa? Akulah Tuhan kami itu ada. Tuhan yang benar itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan yang betul. Pencipta langit dan bumi itu kemudian bukan makhluk. Makanya Al-Quran itu datang dikatakan innama ana munzir wa ma min ilahin illallah wahidul qahhar. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa, Maha Perkasa, yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa roh, tidak serupa manusia. Itu Tuhan yang kami sembah. Tuhan kami Annallahus Sama'. Tuhan kami itu Maha mendengar. Annallahus Sami'un Alim. Tuhan kami itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Apapun yang kami lakukan, Tuhan kami melihat. Apapun yang kami katakan, Tuhan kami mendengar. Apapun yang kami lakukan, Tuhan kami mengetahui. Jadi kami tidak perlu menyembah makhluk. Karena Tuhan kami jelas, meskipun kami tak bisa melihatnya, tapi Tuhan kami Maha melihat. Tuhan Anda roh. Beda dengan Tuhan kami. Kalau takdir itu ada, kalau takdir itu ada, kenapa kita harus doa? Bang Juma. Ya, siap. Ini kalau kita orang muslim ada yang nanya, kenapa takdir itu ada? Kenapa juga kita doa? Jika takdir itu ada, Jika takdir itu ada, kenapa kita harus berdoa? kenapa kita harus berdoa? Iya. Kita berdoa itu kan pengharapan. Kita berharap supaya takdir kita itu takdir yang baik. Iya kan? Kita memohon. Makanya Tuhan kami itu Allahus Samad. Tempat memohon, tempat meminta, tempat menggantungkan segala sesuatu. Jadi kalau misalnya kami umat Islam memohon kepada Tuhan kami kemudian untuk diberikan sesuatu kepada kami, misalnya kesehatan, tapi ternyata kami sakit, berarti kami harus ridha. Karena Tuhan yang menghendaki, kami harus ridha, kami harus ikhlas. Itulah yang disebut mukhlis. Orang beriman itu harus ikhlas kepada ketetapan Tuhan. Yang tidak ikhlas itulah orang kufur. Orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Bagus-bagus diciptakan sebagai manusia, enggak diciptakan sebagai tikus. Maka kita harus bersyukur. Apapun yang menjadi ketetapan Tuhan, kami umat Islam harus mensyukuri. Namun kami senantiasa diminta oleh Allah untuk meminta kepadanya. Karena kami tidak punya kapasitas untuk mengabulkan doa kami sendiri.
Yang mampu mengabulkan doa itu hanyalah Dia pencipta langit dan bumi. Kami berdoa, ya Rabb, berikanlah kami kesehatan. Ternyata sakit, flu. Ya kami syukuri. Kenapa kami syukuri? Karena doa-doa kami itu akan menjadi pemberat timbangan kami nanti di yaumul hisab. Ini hambaku meminta. Berarti dia menghambakan diri kepadaku. Dia tidak meminta kepada roh. Dia tidak meminta kepada manusia. Dia tidak berharap kepada pohon. Dia tidak berharap kepada gunung. Berarti dia berharap kepadaku. Berarti dia menghambakan diri kepadaku. Berarti dia mengibadahiku. Berarti dia menganggapku Tuhan. Maka doa-doanya jangan kecewa kalau tidak dikabulkan. Karena doa kita itu adalah bukti penghambaan kita kepada Tuhan kita. Meskipun tidak dikabulkan, tetapi itu akan menjadi amal soleh, amal kebaikan. Itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti di yaumul hisab. Pada saat kita ditimbang, pada saat kita nanti berada di hadapan Allah untuk dihakimi. Jadi umat Islam yang ikhlas dalam beribadah tidak kecewa ketika doanya tidak dikabulkan. Ketika doa kepada Allah tidak dikabulkan, maka doa itu akan menjadi amal saleh. Nah, doa itulah yang akan menjadi timbangan yang berat nanti di yaumil hisab. Jadi jangan kecewa. Saya setiap hari berdoa. Tapi begini-begini aja terus. Tunggu, doamu itu bukti penghambaanmu kepada Rabbmu. Dan itu akan menjadi pemberat amal kebajikanmu. Daripada kau meminta kepada pohon, meminta kepada roh halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Hayu, Yesus manusia. Ada makhluk roh datang mengaku Yesus, itu udah pasti Yesus, karena dia bukan manusia. Gitu Bang. Berarti itu apa artinya Bang? Kenapa? Berarti yang abang bilang tadi itu artinya? Ya, itu artinya. Oke. Nah Tuhan kami itu gimana? Ada kenapa di orang Muslim itu kalau babi itu haram atau ada nggak tertulis dalam kitab? Karena apa Bang? Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Di Al-Quran juga jangan kau makan babi. Itu jelas itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Sorry ya, saya lagi flu. Di dalam ayat 3 surah Al-Ma'idah. Jangan kau makan babi. Haram itu bagimu. Sama seperti kitabnya Yahudi. Dan di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, orang yang makan babi akan dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kami nggak makan babi. Kenapa Kristen itu makan babi? Ya itu tadi. Karena Kristen itu, mohon maaf nih ya, karena Kristen itu percaya kepada makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang membisikkan Paulus untuk menghalalkan babi. Bagaimana kemudian iblis merasuki Adam dan Hawa? Iblis merasuki ular, masuk ke dalam ular. Ularnya yang mengatakan kepada Hawa, makanlah, nggak apa-apa pun, makan. Jadi kerja iblis itu selalu menghalalkan apa yang diharamkan. Yang diharamkan oleh Tuhan melalui nabinya itu dihalalkan oleh iblis. Tuhan mengharamkan makan buah ilmu pengetahuan, iblis menghalalkan. Tuhan mengharamkan makan babi, iblis menghalalkan. Kan begitu. Iblis itu senantiasa memutarbalikkan kemudian firman Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan jangan kau makan babi. Iblisnya mengatakan makanlah, tak apa, paling enak tuh babi. Makanya orang yang berakal itu hanya bisa sampai kepada Al-Quran. Al-Quran yang diimani oleh umat Islam itu memang betul-betul diperuntukkan untuk orang yang berakal. Kalau orang tidak berakal itu nggak bisa sampai kepada Al-Quran. Begitu Bang. Berarti ada juga tertulis di Al-Qurannya bahwasan babi itu nggak boleh makan ya? Iya, babi nggak boleh dimakan, itu haram. Tapi orang Kristen makan babi. Entah siapa yang diikuti.
Alkitab. Perjanjian lama ada. Itu Imamat 11 nomor 7 bang. Makan babi. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. imamat bukan kejadian, imamat kan bang? Iya. Ya, tahun ini Muslim tapi gak tahu dia bang, makanya aku bingung. Ini Muslim KW atau Muslim KTP? Enggak bang ini. Ya udah. Kalau di Islam itu Al-Maidah ayat 3. Tidak boleh makan babi. Oke bang. Itu aku mau tanya bang, kenapa ada Muslim itu dibilang Muslim KTP, ada Muslim apa katanya? Itu kenapa bang? Aku bingung bang. Ini Muslim KTP katanya. Muslim KTP Ya. ada perbedaannya atau karena apa bang? Pengen tahu aja bang. Ya. Jadi Islam itu adalah agama. Orang yang taat kepada aturan Islam itu disebut Muslim. Jadi kalau ada yang beragama Islam tapi tidak taat kepada ajaran Islam, yaitu cuma Islam KTP. Itu maksudnya. KTP-nya aja yang Islam. Jadi ya masuk nanti di surga, KTP-nya orangnya ke neraka. Gitu ya bang. Pikir Ya. Muslim ini ada berbagi-bagi, ini Muslim KTP, ini Muslim KTP. Enggak. Kalau dia Islam kan, Islam tapi dia tidak tunduk kepada aturan Tuhan, berarti dia pembohong kan? Karena Islam itu adalah syahadatain, mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tahu tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak jalankan perintah-perintah Allah, berarti kan dia pembohong. Dia pendusta. Dia ngaku-ngaku Muslim gitu bang. Ya mungkin dia Islam, memang betul Islam, tapi dia tidak tunduk kepada apa yang diucapkan oleh mulutnya. Islam itu apa? Beriman kepada Allah. Mana bukti imannya kepada Allah? Dia enggak melaksanakan perintah Allah, berarti dia pembohong. Ngaku Islam tapi tidak sholat, dusta berarti. Jatuhnya ke munafik. Kan sama ketika kita kemudian mengaku saya ini adalah mahasiswa Universitas Indonesia, tapi tidak pernah ke kampus. Cuman terdaftar saja. Ujung-ujungnya apa? Di DO kan? Dikeluarkan dari kampus tanpa hormat. Gak pernah datang. Absen gak pernah muncul. Orang absen subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alpa. Absen zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alpa lagi. Absen asar. Asyhadu an la ilaha illallah. Absen, tidak datang lagi. Absen maghrib. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alpa lagi. Isa di absen lagi. Hayya 'alas shalah. Alpa lagi. Begitu terus selamanya. Akhirnya di DO. Kemana-mana dia cuma memperlihatkan kartu mahasiswa. Saya mahasiswa ini loh. Saya mahasiswa ini loh. Ini bukti KTA saya. Ini bukti siswa saya. Tapi fakta kehidupannya nggak pernah ke kampus. Ya di DO, keluar ke neraka. Jadi sama seperti saudara Kristen. Kami percaya kepada Yesus. Tapi apa? Ibadah minggu. Makan babi. Merasulkan Paulus. Tidak bersunat. Kan lucu. Kami percaya kepada Yesus. Tapi menjadi Kristen. Gimana dong? Kalau percaya Yesus itu menjadi Muslim. Menjadi Muslim. Taat. Menjadi orang saleh. Kalau dia orang Yahudi, maka dia adalah praktisi Torah yang taat. Praktisi Torah yang merasulkan kemudian Yesus, apa jadinya? Muslim. Itu namanya sama seperti Islam KTP. Sholat nggak pernah sholat, puasa nggak pernah puasa. Ya toh? Ya apa itu namanya? Ya Islam KTP. Sama seperti Kristen. Tapi kalau Islam KTP ini dia punya potensi kemudian untuk menjadi Muslim. Ketika mereka bertaubat,
menyadari dengan akal sehatnya, percuma saya hidup kalau begini terus. Mereka bertobat menjadi Muslim yang taat. Nah, kalau menjadi Kristen, pengikut Kristen, apa yang mau diikuti? Pengikut Yesus, apa yang kalian ikuti? Semakin Anda ke gereja, semakin tidak mengikuti Yesus. Yesus gak pernah ke gereja. Yesus tidak pernah makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen itu sendiri. Jadi yang ada hanya kebohongan. Sama seperti iblis berbohong, makanlah itu kau akan kekal. Ujung-ujungnya diusir dari Gan Eden. Gitu Bang. Oh, waktu dia ibaratkan dia Muslim tapi dia nggak taat dalam aturan Muslim gitu ya maksudnya, Bang? Kalau dia Islam tapi dia tidak melaksanakan perintah Islam, dia bukan Muslim. Tapi Islam KTP, KTP-nya aja yang Islam. di kartu keluarga atau lainnya. Di perbuatan lain. Tapi minimal dia terdaftar lah, daripada tidak sama sekali, kan gitu. Bang Anda, ini katanya kan, kita kerja kita haram, tapi kita rajin sholat, itu salah satu atau gimana Bang? Pekerjaan kita haram, tapi kita rajin sholat. Nah, berarti sholatnya itu tidak mengantarkan kepada keadaan mencegah kepada kemaksiatan. Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat seseorang tidak bisa membuatnya terhindar dari perbuatan keji, berarti sholatnya itu tidak khusyuk. Sholatnya asal-asal aja, cuman ikut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia tidak memenuhi sholatnya. Sedangkan yang masuk ke surga adalah yang khusyuk. Kada aflahal mu'minun. Mereka orang-orang beruntung itu adalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mukmin. Siapa mereka? Mereka yang khusyuk di dalam sholat. Kada aflahal mu'min. Beruntunglah orang Islam itu. Siapa yang beruntung ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholat. Karena orang yang khusyuk di dalam sholat itu orang yang bersatu dengan Tuhannya. Sama seperti Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan terhadap Tuhannya. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Aku tidak seorang diri, sebab dia menemani aku. Karena aku senantiasa tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan kepadaku. Maka aku dan Bapakku adalah satu. Jadi orang yang khusyuk, karena dia bersatu dengan Tuhannya, itu susah untuk bermaksiat. Gitu Bang. Dengannya atau gimana? Soalnya Tapi niatnya untuk keluar dari. kenapa lebih tertua Kristen dari Muslim Bang? Kenapa? Lebih tertua agama Kristen daripada Muslim. Sejarahnya Kristen Lebih tua. Iya baik. Iblis itu lebih duluan daripada Nabi Adam alaihi salam. Iblis lebih dulu dicipta. Iblisnya mengaku dicipta minar dari api. Sedangkan Adam tercipta dari tanah. Iblis ini sombong. Iblis saking sombongnya diapit Nabi. Nabi Abraham, Nabi Musa, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Nabi Isa, bahkan diberi kitab-kitab. Habis itu nggak selesai sampai situ, dihantam lagi dari belakang, diutus lagi Nabi Muhammad. Tapi iblisnya tetap aja sombong, tidak mau tunduk kepada Allah. Nabi Isa datang mengajarkan dirinya seorang rasul, dilantik menjadi Tuhan.
Datang datang Nabi Muhammad kemudian meluruskan dan mengingatkan, qad aflahal mu'minun, ya ahlal kitab, qad ja'akum, sudah datang kepadamu seorang rasulku untuk kalian. Mereka taat? Enggak, mereka ingkar, malah dijadikan sebagai olok-olokan. Kenapa? Karena tipikal iblis itu memang kayak begitu. Jadi kalau Anda bertanya kenapa agama Kristen lebih dulu daripada Islam, karena kebetulan sekali iblisnya lebih dulu datang mengaku sebagai Tuhan. Lalu kemudian Al-Quran datang meluruskan sebagai bahan peringatan kepada umat manusia. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kau berlebih-lebihan di dalam hal agamamu. Sesungguhnya manusia yang lahir tanpa ayah itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Jangan kau melantiknya Tuhan. Makanya Tuhan yang dilantik mereka ini, yang mereka sebut Yesus, di hadapan Allah kelak diadili oleh Allah. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai engkau yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang bahlul ini untuk menuhankan dirimu, menggantikan aku yang telah menciptakanmu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sekiranya aku mengatakan itu, tentulah engkau tahu, sebab aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, dan engkau tahu apa yang ada pada diriku. Aku menjadi saksi kepada mereka ketika aku masih bersama dengan kaumku Bani Israel, tapi sepeninggalku engkaulah yang menjadi saksi atas mereka. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Adapun mereka menuhankan diriku, aku tidak pernah mengajarkan itu. Nah, makanya di dalam kitab saudara, manusia lahir tanpa ayah ini mengusir orang Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tuh kata Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya paman, bukankah kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat, bernubuat? Kenapa kamu mengusir kami? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kepada pendeta, pastor, kalian semua adalah pembuat kejahatan? Karena pastor pendeta tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya Yesus. Makanya diusir. Padahal mereka sudah sampai pada level tinggi. Dalam nama Yesus, kuusir kau setan. Tapi percumanya. Karena Yesus yang dimaksud di situ bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus makhluk roh yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Nah itu bukan Yesus anak Maria itu makhluk roh yang hanya berupa suara dan cahaya. Bukan anaknya Maria itu yang datang, yang kelak kemudian mendirikan agama Kristen melalui utusannya, yaitu Paulus. Coba Anda lihat di dalam Galatia berapa itu? Galatia 1, benar ya? Galatia 1 nomor 12. Ada nggak yang bisa baca? Galatia 1 nomor 12. Galatia 1 ayat 12 ya Bang? Iya, agak seram di situ Bang. Saya kalau baca ini merinding Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bacain Gurunda. Iya, silakan. Karena bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh persyaratan Yesus, pernyataan Yesus Kristus. Penyataan. Di situ ada kata ego. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Tuh, serem kan? Serem kali. Injil yang kuberitakan kepadamu bukan kuterima dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Lalu siapa, Cak Ayu? Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya.
Nah, Paulus sendiri mengaku dia menerima Injilnya, surat-suratnya itu bukan dari anak Maria. Karena Maria melahirkan manusia. Tapi Paulus mengatakan, aku menerima 13 kitab itu bukan dari anak Maria. Lalu dari mana, Cak Ayu? Gurunda izin, boleh diulang karena suara Gurunda tadi ngilang, ngelem. Iya. Jadi di Galatia 1:12 itu Paulus sendiri mengatakan bahwa dia tidak menerimanya dari anak Maria. Karena anak Maria ini adalah manusia. Tapi Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, berarti bukan dari Yesus. Tapi dari mana? Dari Yesus Mesias. Yesus Mesias katanya. Sedangkan Yesus mengingatkan muridnya di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan akan melakukan mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan. Ingat, Yesus mengatakan akan datang Mesias palsu. Paulus mengaku menerima Injil dari Mesias. Tapi bukan menerima dari anak Maria. Dia tidak menerima dari anak Maria, tapi dia menerima dari Mesias. Sedangkan Mesias itu adalah orang, manusia yang diurapi. Tapi dia mengatakan bukan manusia loh. Mesias adalah orang yang diurapi. Sekali lagi, Mesias adalah manusia yang diurapi. Kristus adalah manusia yang diurapi. Kristus adalah manusia yang ditahirkan. Paulus mengaku bukan menerima dari manusia, tapi menerimanya dari Mesias. Sedangkan Mesias adalah manusia. Ayo. Jadi jelaskan, Paulus ini utusan siapa? Utusan yang bukan manusia. Bukan juga malaikat. Apalagi Tuhan. Jadi Paulus ini utusan siapa? Kembali ke Matius 12, angkatan jahat kerasukan 8 roh setan. Orang Farisi, ahli Taurat, kerasukan 8 roh jahat, lalu menyesatkan banyak orang. Ingat ya teman-teman, Galatia 1:12, Paulus tidak menerimanya dari Yesus, tapi dari Yesus. Nah, sedangkan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat mengaku Yesus. Paulus menerima Injilnya dari pernyataan oknum yang bernama Yesus dan bernama Mesias. Yesus Mesias atau Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yeshua HaMashiach. Matius 24 nomor 24. Mesias palsu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang ke seluruh dunia dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Di data nomor 4 nomor 5, sang nabi palsu, sang rasul palsu, sang Mesias palsu akan menyesatkan banyak manusia. Siapa oknum ini? Yang mengaku Yesus Kristus dan tapi bukan manusia. Ya, hilang lagi suaranya Gurunda. Ada.
Halo Bang Ju. Iya, halo. Bisa nggak Bang bacakan untuk KSHJ ayat 52 Bang? Apa? KSHJ ayat 52. Apa ini? Dibenarin lagi bacanya? Coba lihat. KSHJ ayat 52. Itu nggak ada kis itu surat Al-Hajj maksudnya itu. Al-Hajj Al-Hajj? Al-Hajj nah ya ayat 52 Al-Hajj. Oh. Al-Hajj. Wa ma ansalna min qabli kamil rasul. Itu kali-kali itu banyak ya. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitan fil umniyah. Wa yamsakhullah ma yulki syaitan thumma yuhkimullah ayatihi wallahu alimun hakim. Dan aku tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah mengetahui maha bijaksananya. Jadi setiap nabi itu ketika diutus itu akan diganggu oleh iblis. Santer kita dengarkan bagaimana Yesus diganggu iblis, dicobai iblis. Itu santer itu. Bagaimana Nabi Musa diganggui oleh penyihir-penyihir. Bagaimana kemudian Abraham diganggu oleh orang-orang yang benci kepada tauhid. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Daud, bagaimana Salomo, bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Bahkan sahabatnya, muridnya sendiri mengkhianat kepada dirinya. Yesus berkata di dalam Yohanes 6:70, aku yang memilih engkau yang 12 muridku, satu di antaramu adalah iblis. Iblis selalu mengiringi. Itulah yang saya katakan tadi. Iblis senantiasa mengiringi segala sesuatu ketika Nabi datang. Ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, iblis datang memalingkan ajarannya. Yang tadinya Rasul dipalingkan menjadi Tuhan. Yang tadinya Nabi palsu dirasulkan kemudian. Itu iblis, cara kerja iblis kayak gitu. Jadi Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idzan tamanna alqasyaitanu fi umniyati wa yamsakhullah. Allah kemudian menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Makanya Nabi Isa itu tidak disalibkan. Makanya Yesus di dalam Bible itu yang asli anak Maria itu tidak dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah itu. Jadi setiap Nabi datang pasti diganggu oleh iblis. Tetapi Allah senantiasa kemudian membersihkan ajaran Nabi tersebut dari sentuhan-sentuhan iblis. Fayamsakhullah ma yulki syaitan summa yuhkimullah ayati. Itu jelas itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui, maha bijak. Cuman kalau kita lihat ya, satu hal yang menarik di dalam Bible, kalau Nabi Muhammad diganggu oleh setan, Paulus malah didukung oleh setan. Ini lucu. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, iblisnya yang kampanye, yang promosikan Paulus sebagai rasul. Itu hebatnya. Kalau Nabi Muhammad diganggu iblis, Nabi Isa, Yesus diganggu iblis, Paulus didukung iblis. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 16. Iblisnya teriak, wahai kalian semua,
Paulus ini dan kawan-kawannya adalah utusan Tuhan yang maha tinggi untuk mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Iblis yang teriak. Apesnya harusnya Paulus itu berterima kasih. Malah Paulus risih. Karena iblisnya kemudian mengajarkan sesuatu yang benar. Entah Paulus itu malu didukung sama iblis, atau Paulus ini nggak mau kalau iblisnya itu bertobat. Dalam nama Yesus, kuusir kau iblis. Ngapain diusir? Lo ajarannya sudah benar kok. Kalau kamu memang Rasul Tuhan dan kau memang mengajarkan keselamatan, ngapain lo ngusir setan yang teriak-teriak bahwa kau itu adalah Rasul, kau itu juru selamat, kau itu pengantar kepada keselamatan, kau itu utusan yang maha tinggi. Ngapain kau usir? Bukankah iblisnya sudah bekerja dengan baik? Daripada iblisnya berkata, ini bukan rasul, ini rasul palsu loh, ngajarkan kalian ke neraka, baru bisa kau usir. Lah ini iblisnya kampanyenya benar kok. Nah ini baru anak soleh. Abah lagi capek dibuatkan buah. Thank you ya. Masya Allah. Gimana bang? Kok Paulus itu didukung sama setan itu kenapa? Seakan-akan iblis yang berkata, seluruh manusia ikutlah kepada Paulus, nyembah makhluk yang bernama Yesus. Kenapa bisa kayak gitu bang? Kok iblisnya dukung Paulus jadi rasul? Nambahin Ini mode tertawa yang baru dikirim dari Dubai bang, susah dipakai sama yang lain. dikit Gitu bang, gitu. Saya kalau tertawa begitu kan saya lagi flu. Saya tertawa gitu virusnya keluar lewat hidung. Terhempus dia keluar. Sama dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Oke Bang Juma, aku boleh tanya satu lagi gak Bang? Iya. Mengapa Silakan. setiap di dalam kita pasti kebanyakan setan Muslim daripada setan Kristen? Itu karena dia semasa hidupnya berbuat jahat atau di dalam perbuatannya itu karena menganut agama salah? Maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Mengapa itu kan Chatting dengan setan. Iya, kebanyakan jin itu kan jinnya Muslim, gak pernah jin orang Kristen kedengaran. Itu karena apa? Karena dia semasa hidupnya di bumi melakukan hal aneh atau kenapa? Oh, kalau jin dan setan itu beda. Jin dan setan itu berbeda. Kalau jin itu mendengarkan Al-Quran, sedangkan setan itu tidak bisa dengar Al-Quran. Itu bang. Berbeda. Di dalam Al-Quran surat Jin diterangkan kemudian di ayat pertama, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiya ila annahu istama' nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Itu jin. Adapun setan itu berbeda. Kalau setan itu di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 12 kemudian, di sana setannya tidak bisa kemudian mendengarkan Al-Quran. Mereka tidak sanggup untuk mendengarkan Al-Quran itu. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, maka mereka akan berlarian, takut mendengarkan bacaan Al-Quran. Innahum anis sam'i lama'uzulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan Al-Quran saja, iblis akan dijauhkan. Iblis tak sanggup. Sedangkan Tuhan Anda justru malah dicobai sama setan. Jadi orang Kristen ini harus belajar memisahkan untuk membedakan antara jin
dan iblis itu beda. Iblis itu manusia, makhluk yang ingkar kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan jin itu adalah makhluk yang mendengarkan perintah Tuhan, meski sebagian juga di antara mereka ingkar kepada perintah Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jin dan manusia itu tugasnya sama, yaitu beribadah kepada Allah. Jin yang ingkar kepada Allah disebut iblis atau setan. Manusia yang ingkar kepada Allah disebut kafir. Makanya iblis itu segolongan dengan kafir. Al-Quran surah Sad yang menjelaskan itu, bahwa orang-orang yang iblis itu adalah sekelompok dengan siapa? Sekelompok dengan kafir, orang-orang kafir. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jin yang adalah iblis kemudian itu sekelompok dengan orang-orang yang disebut kafir di dalam Al-Quran. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis menyombongkan diri dan iblis termasuk golongan yang kafir. Orang Kristen menyombongkan diri kepada perintah Tuhan, maka disebutlah kafir orang Kristen itu. Mana perintah Tuhan yang Kristen lakukan? Coba tunjukkan, ada nggak? Ada nggak? Tak ada, bang. Perintah Tuhan jangan makan babi. Kristen? Jangan menyembah hal lain selain aku, katanya. Ya, Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah Tuhan selain daripada aku. Tak ada Tuhan lain selain daripada aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, yang kami sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan sembahan kami itu ciptaan. Yesus ciptaan. Roh juga ciptaan. Sedangkan yang kami sembah adalah pencipta roh dan pencipta manusia. Orang Yahudi menyebutnya Eloah. Kami menyebutnya Allah. Sama-sama maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Di Al-Quran subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci, maha tinggi. Sembahan kami sama. Kristen, Yesus Tuhannya. Makhluk, manusia, dan juga roh. Makhluk, roh, makhluk halus, ciptaan. Makanya disebut illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sekelompok dengan yang kafir. Paulus mengatakan apa, bang? Di dalam Yohanes 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Setan tidak bersunat. Ente juga nggak bersunat. Ya kan? Sapi nggak bersunat, kambing nggak bersunat, monyet nggak bersunat. Bani Israel bersunat, umat Islam bersunat. Sama kami. Beda kelas kita. Ya kan? Itulah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Istakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis itu sekelompok dengan yang si kafir? Karena si kafir ini ingkar terhadap perintah Tuhan. Bahkan pendiri agama Anda, ketika datang firman Tuhan yang menjadi perjanjian baru bagi Bani Israel, dianggapnya sampah. Pendiri agama Anda, Paulus, menganggap bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Hukum Tuhan yang datang kepada Abraham itu adalah tinja, kotoran, skubalon. Dalam bahasa Yunani. Nah, Anda aminkan, Anda mengikuti keinginan Paulus. Anda meninggalkan keinginan Elohim. Ketika kemudian ditanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyada astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku, yaitu Adam? Apakah kamu sombong? Apakah kamu merasa golonganmu lebih tinggi? Ana khairum min. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku dari tanah.
Alaktani minar, dari api. Wa khalaqtahu, dan kau ciptakan dia Adam min tin, dari tanah. Aku lebih baik. Nah, inilah yang dialami oleh Kristen. Kenapa tidak mau menjadi Islam? Karena aku lebih dekat dari Yesus. Karena aku ini dari Israel Yahudi. Karena aku ini anak-anak Tuhan. Aku lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Nah, itulah yang terjadi sama kalian. Padahal Al-Quran ini datang untuk orang Kristen juga, untuk kalian semua. Sedangkan Yesus datang bukan untuk kalian. Yesus datang untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Gitu Bang. Coba jelaskan dulu Bang di Al-Quran. Kalau Muhammad itu umur berapa disunat? Al-Quran, orang Arab itu tak ada satupun manusia di dalam Al-Quran, apalagi dari bangsa Arab itu dikatakan disunat di dalam Al-Quran. Tak ada. Kenapa? Ada satu hal ilmu yang Anda harus tahu. Orang Arab itu ada Islam atau tidak ada Islam, mereka dari kakeknya Ibrahim sudah sunat semua. Sama seperti keturunan Ishak. Tidak ada itu orang menjadi pengikut Yesus disunat, nggak ada. Nggak ada. Karena kamu masuk menjadi pengikut Yesus, maka kamu kusunat. Tidak ada. Kenapa? Karena Bani Israel itu semuanya bersunat. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang membawa wahyu dari Allah, diperkenalkan dirinya, aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Wahai Abu Bakar, wahai Utsman, wahai Ali, aku ini adalah utusan Tuhanmu, ikutlah jadi pengikutku. Nah, Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apa syaratnya menjadi pengikutmu? Oh, yang pertama kalian harus sunat. Gak ada kayak begitu. Kenapa? Karena orang Arab itu secara turun-temurun dari kakeknya Ibrahim alaihissalam, mereka seluruhnya semua sunat. Ada Nabi Muhammad atau tak ada Nabi Muhammad, mereka semuanya sudah sunat. Berarti Ibrahim itu sunat. Nabi Ibrahim itu sunat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, bodohlah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Surah Al-Baqarah ayat 130. Ya, Gitu, apa ada tertulis di Ibrahim dia bahasa sunat atau dia enggak? Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah. Dari lisan Nabi Muhammad, beliau mengatakan Nabi Ibrahim bersunat pada usia 80 tahun. Tuh. Sedangkan Al-Quran mengatakan agar Nabi Muhammad dan umatnya mengikuti ajaran Milla Abraham. Salah satu Milla Abraham itu adalah sunat. Maka kami harus mengikuti Milla itu. Makanya Al-Quran mengatakan orang yang membenci ajaran Ibrahim, yaitu sunat, hanyalah orang yang jahil, orang yang memperbodoh diri. Mari kita buktikan. Kenapa saya katakan bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang memperbodoh diri? Kenapa? Karena mulutnya mengatakan aku pengikut Yesus, tapi ucoknya bukan pengikut Yesus. Ucoknya Yesus dipotong, kulupnya dipotong. Ucok kalian enggak. Tapi mulut kalian mengatakan aku pengikut Yesus, aku cinta Yesus. Loh, kok membangkang ajarannya? Gitu Bang. Jadi Islam itu, saudara, memiliki dua sumber hukum, Al-Quran dan As-Sunnah, hadits. Gitu ya. Jadi kalau kami tidak menemukan dalam Al-Quran, tapi Rasulullah menguraikan Al-Quran, dan inti dari uraiannya itu kemudian membuat hukum, maka kami mengikuti itu. Seperti itu, saudara. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara Joshua, Yesus sunat, Anda tidak sunat, Anda ikut siapa? Aku sunat Bang. Berarti bahaya itu. Karena katanya Bater, itu sunat itu katanya cuma untuk bersih, supaya kita bersih. Tapi Paulus melarang.
Paulus melarang pengikutnya ikut Yesus. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Gimana dong? Anda sunat kan? Nah, Yesus tidak berguna bagi Anda. Supaya saudara itu kemudian bisa menjadikan Yesus itu berguna bagi saudara, saran saya, ambil paha ayam, sambung dengan kulup Anda. Tapi saya nggak jamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Karena Paulus mengatakan itu, Galatia 5 nomor 2. Apabila engkau menyunatkan nonotmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo. Gimana dong? Yang mana yang Anda harus ikuti? Yesus atau Paulus? Abang bilang gitu. Ini aja. Dia nggak sunat. Ikut siapa? Ikut setan. Tapi dia pintar juga dong. Kenapa? Dia Muslim, tapi dia gak sunat. Oh, ini enggak ada Muslim kalau tidak sunat. Mungkin KTP-nya Islam. Itu tadi sudah dibahas. Kalau ada orang Islam tidak ikut aturan mainnya Islam, dia bukan Muslim. Dia cuma Islam KTP. Nanti KTP-nya yang ke surga. Dia ikut sama Anda. Gitu. Kalau misalnya ada perintah Tuhan memerintahkan kita gunting kuping, apakah Anda ikut? Kalau Tuhan yang perintahkan. Kalau Tuhan mintakan gunting kuping, Iya. ya aku ikut perintah dia. Nah, bagus. Kalau dia perintahkan potong ucok, ya aku ikut dia. nah, bagus. Itu Anda bagus. Cocoknya di Islam Anda, karena Anda lebih perintah Tuhan Anda ikutin. Gitu. Ada yang Islam tapi tidak ikutin perintah Tuhan, ya itu malasa. Jadi kalau ada Islam tidak bersunat itu bukan Muslim. Berarti guna sunat ini apa bang kalau di Muslim bang? Gunanya untuk mentaati perintah Allah. Sama seperti ketika Anda diperintahkan oleh Tuhan Anda makan babi misalnya. Apa fungsinya? Ya untuk menuruti perintah Tuhan Anda kan. Tidak ada yang haram yang masuk ke dalam perut. Datang masuk ke mulut itu ada yang haram. Narkoba masuk, ekstasi masuk, vodka masuk, topi miring masuk, cap tikus masuk. Karena nggak haram. Yang haram itu yang keluar di jamban, yang najis, kan gitu. Iya bang. Iya. Oke bang, kasih pertanyaan yang lain dulu bang, bertanya. Enak. Terima kasih saudara Joshua. Tuh ada telepon bang. Oh, istri. Oh istri. Oh ya, aku loh di banyak yang ini loh, yang hack gitu kayaknya mau. Aneh-aneh gitu. Saya juga. Kurang ajar itu orang. Aja jadi lemot gitu. Ada permintaan itu. Kurang kerja dia. Pak Kris. Pak Kris. Apa otak cerdas? Iya kabarnya bro? Aku di kick tak awal kamu ya. Sekarang. Sampai dikit nangan di. Hah? Nangan di. Dikit di mana? Nang Arif, kapan hari? Oh. Ya rapopo toh. Oh, rapopo. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Biasanya api kabarnya. Oh, Api kabeh nang kene. sehat selalu ya. Sehat. Bang Andi itu Bang Saiful katanya minta naik tapi Benar istri nih. Iya bang, tetap terus belajar ya. Oke bang. Anda Kristen
termasuk yang is the best pada malam hari ini. Gitu. Semoga abang mendapat hidayah. Oke bang, salam bang. Oke bang. Iya, silakan Bang Handi. Gara-gara apa Pak Kris di-kick di sana? Gara-gara Chris. situ. Apa? Ya gara-gara situ lah yang nge-kick. Gue gak kesono tadi. Enggak, yang kemarin. Kemarin. Aduh. Iya. Ya udahlah kalau aku pernah nge-kick, ya biasa lah kerjaan gue yang kayak gitu. Tukang nge-kick. Tapi saya tuh orangnya cuman segitu-gitu aja bang, nggak pernah Iya. sampai jauh-jauh gitu loh. Enggak, bercanda aku. Ada topik apa kira-kira nih Bang Kris? Iya. Topik apa ya? Bang Kris ini kan beda sama kalau nggak salah sama Kristen yang pada umumnya ya. Oh, nanti bilang dari Kristen menuju Islam ini nanti. Enggak, masuk gua itu apa yang membedakan Anda dengan Kristen pada umumnya Pak Kris? Apa yang membedakan itu? Ya kalau saya sih kita sama-sama manusia ya. Maksudnya ciptaan Tuhan kan sama semua. Ya jadi ya menurut saya kita mulia di hadapan Tuhan semuanya, nggak ada yang beda kan gitu. Kita ciptaan Tuhan, kecuali kita bukan ciptaan Tuhan, misalnya dari ciptaan Tapi